Mungkin Pak Ardi bisa dijelaskan produk apa sebenarnya ini sampai Pak Menteri, Pak Presiden, dan kami dengar juga ada wisatawan Eropa yang datang langsung membeli produk yang dibuat oleh Pak Ardi. Produk apa kira-kira yang sekarang sedang diperbincangkan oleh cukup banyak orang? Halo kawan-kawan Labuan Bajo Voice, salam jumpa di momen perdana kali ini bersama kami di acara pertama. Di saat ini sudah ada bersama kita salah satu pegiat UMKM di Labuan Bajo yang cukup sukses. Beliau biasa disapa Om Adik, nama lengkapnya Pak Ardi Taur. Produk-produknya sekarang sudah dikenal oleh banyak orang, bahkan di beberapa waktu lalu katanya produknya dibeli oleh Bapak Wakil Presiden, Pak Menteri Pariwisata juga, bahkan di kesempatan beberapa bulan lalu Pak Menteri sempat mengajak beliau dengan beberapa UMKM termasuk beliau untuk berdiskusi langsung bersama sambil santai bersama-sama. Ini dia Bapak Ardi. Om Adik, selamat siang. Baik, selamat siang Om Serpan, selamat siang Labuan Bajo Voice. Terima kasih untuk undangannya, luar biasa pada siang hari ini. Mungkin Pak Ardi bisa dijelaskan produk apa sebenarnya ini sampai Pak Menteri, Pak Presiden, dan kami dengar juga ada wisatawan Eropa yang datang langsung membeli produk yang dibuat oleh Pak Ardi. Produk apa kira-kira yang sekarang sedang diperbincangkan oleh cukup banyak orang? Baik, terima kasih. Memang benar bahwa saya merupakan salah satu pelaku UMKM yang ada di Maghrib Barat ini. Nama brandnya Sari Toga Komodo, itu olahan dari tanaman obat keluarga dan rempah-rempah. Kenapa disebut dengan namanya Sari Toga Komodo? Sari itu adalah proses olahan dari tanaman obat keluarga itu dengan rempah-rempah, sedangkan toga itu kepanjangan dari tanaman obat keluarga, sedangkan komodo itu merupakan asal usul produk itu yang berada di Labuan Bajo di Kecamatan Komodo di Kabupaten Maghrib Barat. Mungkin saya sedikit langsung sejarah singkat kenapa Silakan. Ada produk ini. Ya. Jadi tahun 2020 kita tahu bahwa dunia dilandai duka yang mendalam ya, artinya COVID-19, pandemi COVID-19. Semua negara di dunia ini termasuk Indonesia, dan semua itu cemas dengan keadaan virus ini, lumpuh total baik ekonomi maupun kesehatan. Kita pun tidak bisa saling ketemu dan tidak bisa saling bekerja. Dan pada saat itu juga istri saya lagi kegiatan tugas pelajar di Kupang, dan pada saat itu ada satu mata kuliah kewirausahaan. Ya coba untuk bersama timnya untuk bisa mempraktekkan itu. Dan jadi waktu itu tinggalnya berjauhan ya? Ya, berjauhan. Dan juga mereka studi prakteknya di satu tempat biarah di Kupang. Dari sana masih dilandai dan selesai pendidikan dan pulang ke Labuan Bajo masih dalam melanda COVID. Dan saat itu juga Bapak Presiden gencarnya mengkonsumsi minuman herbal yang disebut dengan wedang itu,
ada minuman olahannya, ada himbauan begitu. olahan dari tanaman obat keluarga itu ada jahe semuanya. Dan saat itu juga kita berpikir coba untuk minum, dan memang salah satu untuk menangkis virus pada waktu itu adalah produk herbal. Karena ada waktu itu beredar himbauan-himbauan Iya. supaya produk-produk lokal mungkin yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya ini Itu salah satu inspirasi. inspirasinya. Dan juga kebetulan juga ada juga di program kesehatan Kementerian Kesehatan ada yang namanya untuk pengolahan tanaman obat keluarga ini ada dia punya edarannya, dan ada program memang khusus di puskesmas. Dari situ dicoba untuk membuat. Dan setelah itu kami mencoba untuk membuat produk ini. Kebetulan ada beberapa sahabat saya dan teman-teman dan keluarga juga terpapar COVID-19. Akhirnya kami coba untuk kasih ke mereka, kalau awal memang untuk keluarga, dan alhamdulillah keluarga semua aman. Setelah itu kami membagi kasih kepada orang lain sekitar, di sekitar untuk bisa sama-sama kita minum. Ternyata ada manfaatnya. Dan sejak saat itu permintaan semakin banyak ya. Ada manfaatnya, 7 pasien COVID waktu itu sehat, sembuh. Terbantu ya. Dan terbantu. Nah dari situ semua teman-teman media, saya mainkan media sosial, karena waktu itu media sosial yang bisa bantu untuk bisa memasarkan semuanya. Ternyata minat semakin banyak. Permintaannya bahwa ingin mencoba. Mencoba. Awal-awalnya mencoba. Ya, ingin mencoba. Ya kita sebagai sesama membantu untuk yang lain, karena memang tidak jalan keluar. Ya, saling membutuhkan waktu itu ya, saling waktu itu membantu. kan tidak ada yang obat yang pasti untuk bisa menangkal virus ini. Ya. Selain untuk menangguhkan daya tahan tubuh dan yang lain-lain, waktu itu tidak bisa. Akhirnya kita mencoba untuk kasih ke teman-teman dan keluarga. Puji Tuhan bahwa sembuh, dan dari situ permintaan dari beberapa orang dan juga meningkat, dan kami juga berpikir ini adalah salah satu produk yang harus kita kembangkan. Pak Ri, mungkin sebelum lebih jauh mungkin bisa kasih bocoran sedikit. Bahan-bahan lokal itu yang dimaksud sebagai bahan baku pembuat itu diantaranya apa saja? Bahan lokal sebenarnya itu ada di sekitar kita. Misalnya apa? Ada temulawak, ada kunyit, ada daun sawi, daun pandan, ada jahe. Jadi, tapi katanya jahenya itu tidak jahe sembarang. Tidak sembarang, memang ada jahe merah. Jahe merah. Dan memang ini pilihannya adalah semua produk ini memang ada di sekitar kita. Ya. Hanya kita ini jujur bahwa kita tidak mampu untuk mengolah semua. Nah, kami memang pada saat itu juga bagaimana inovasinya untuk bisa dia menjadi bubuk untuk bisa tahan lama. Oh ya. Terus Pak Ardi, kan banyak ini pelaku UMKM dengan produknya masing-masing merintis usaha dengan berbagai jenis. Banyak yang sukses seperti Pak Ardi, banyak juga yang sampai sekarang juga tetap berusaha. Kira-kira ada support dari luar tidak? Misalnya mungkin ada perhatian dari pihak lain, pemerintah atau pihak-pihak tertentu, sehingga produk-produk dari Pak Ardi sekarang itu bisa semakin banyak dikenal. Ada support-support dari luar misalnya. Oke, baik. Terima kasih. Terkait support ini memang banyak. Pertama, saya mau tegaskan bahwa teman-teman media ini cukup luar biasa untuk memberikan support kepada kami untuk bisa naikkan brand ini, dan juga memang peran media itu penting untuk bisa ini. Itu satu. Yang media sosial maupun tentang media massa. Yang berikut ini adalah bantuan pemerintah dalam rangka untuk bagaimana promosi produk ini dengan melakukan pelatihan kepada pelaku UMKM. Yang kedua, ada kegiatan pameran atau bazar di mana-mana. Itu dilibatkan ya? Dilibatkan semua. Nah, dari situlah brand bisa naik dan juga bisa kita kenal. Tapi penting bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kita ikuti semua. Oh ya. Terus Pak Ardi, benar tidak? Karena kami mendapat informasi bahwa pernah dulu dalam satu kesempatan itu ada Bapak Wakil Presiden berkunjung ke Labuan Bajo, dan
dia juga berkesempatan mengunjungi tempat pameran. Ada beberapa produk yang dia beli. Ya. Salah satunya produk buatannya Pak Ardi dan dia membeli cukup banyak. Itu benar dan bagaimana ceritanya saat itu ya? Baik, itu benar adanya. Ketika waktu itu Bapak Wakil Presiden Maruf Amin datang ke Labuan Bajo dan kunjungan kerjanya, dan kami ada beberapa pelaku UMKM waktu itu dilibatkan untuk bisa masuk untuk ikut pasar atau pameran. Dan waktu itu memang Bapak Presiden singgah di produk kami dan sempat berbincang. Hal yang disampaikan kepada kami bahwa jangan melihat pandemi ini sebagai halang untuk bisa berusaha. Oh, dia memberi support dan motivasi ya? Iya, yang kedua maju dan jalankan betul dia punya usahanya. Berarti momen itu yang memperkuat motivasi dari Pak Ardi dan teman-teman untuk bisa untuk tetap mempromosikan produknya dan usaha. Iya. Lalu juga kami mendapat informasi Pak Ardi dan beberapa pelaku UMKM lainnya diajak makan malam malah sambil ngobrol tentang UMKM. Itu bagaimana ceritanya waktu itu? Oke. Kalau itu dengan Bapak Mas Menteri Kementerian Pariwisata Sandiaga Uno. Waktu itu begini, ada kunjungan kerja itu kalau serta G20 ya, datang ke sini. Datang di Labuan Bajo bersama Presiden hadir, dan kami Mas Menteri melalui BOP BLF untuk meminta bertemu pelaku UMKM. Kebetulan Sarito Komodo terpilih salah satu pelaku UMKM dan dari 5 UMKM yang terpilih untuk masuk dan sama-sama bertemu langsung Menteri, berbincang-bincang, diskusi ringan gitu ya. Sambil laga dinner kami makan malam bersama. Setelah makan malam bersama kami berdiskusi. Dalam diskusi ini hal apa yang start seperti apa produknya diceritakan semua, historisnya seperti apa, dan seperti apa perkembangan dan apa yang diinginkan. Dan memang waktu itu santai, artinya Mas Menteri juga memberikan sesuatu hal yang cukup antusias bagi kami bahwa maju, pemerintah siap mendukung dalam segi produk dan juga mendukung dalam kegiatan-kegiatan pemerintah dan siap semakin meningkatkan motivasi untuk berusaha. Ya. Lalu Pak Ardi, ada atau tidak para wisatawan datang lalu misalnya dengan sengaja mencari produknya Pak Ardi? Oh, di mana itu saya datang, ada tidak Pak? Ada. Wisatawan yang datang itu banyak ya. Ada yang wisatawan Nusantara atau juga wisatawan luar negeri. Ada bule begitu lah. Ada bule. Ketika kita ada pameran, pasti ada tamu yang datang dan kita jelaskan, tertarik dan ambil. Begitu juga bule, tamu luar negeri. Mereka lihat bagi apa ini dan melihat produk kita ini dan tertarik dan karena mereka mencoba dulu. Ada setiap mengikuti pameran itu juga itu ada kesempatan ada coba disiapkan untuk minum, coba. Pengunjung mencoba ya. Ketika mereka mencoba pas dengan selera mereka, wah, mereka tertarik dan beli. Dan karena kami menjelaskan seperti apa di dalam isinya dan bahan bakunya seperti apa. Begitu juga wisatawan Nusantara domestik ini. Jadi kalau wisatawan Nusantara yang sekarang ini ada yang namanya repeat order. Artinya pemesan ulang setelah mereka mencoba membeli dan juga sekarang sudah melakukan pemesan ulang. Karena dari produk ini ketika orang mencoba pasti akan pesan ulang. Sampai saat ini kira-kira yang paling jauh orang yang biasa membeli atau memesan produknya Pak Ardi itu dari mana saja? Untuk sejauh ini memang sudah terjangkau seluruh wilayah Indonesia. Yang terluar itu Papua di Sorong dan juga Kalimantan perbatasan Malaysia. Dan memang juga di Malaysianya ada beberapa wisatawan datang langsung ambil bawa pulang. Ada saat mereka bisa berkunjung ketika mengikuti pameran langsung mereka ambil dan balik pulang. Lalu Pak Ardi, bagaimana sistem atau manajemen yang dibangun sehingga
produk ini bisa bertahan, lalu bahkan dia semakin berkembang dari waktu ke waktu sejak mulai dirintis? Itu bagaimana sistem marketingnya? Oke, saya mau sedikit untuk berusaha. Kalau kita ini pengalaman ya, setelah saya refleksi, inti dalam berusaha itu yaitu harus proses. Setelah proses sabar Mencoba untuk mulai proses harus sabar dan tekun. Itu dulu yang paling kita tanamkan dalam diri. Dan yang terakhir adalah konsisten. Tentang manajemen ini, bahwa kita sekarang ada susunannya, ada direkturnya, ada bendahara semua, dan juga akunting, dan sudah mulai menetai ya, dan juga ada yang karyawan untuk produksinya. Sampai sekarang ada berapa karyawan? Karyawannya sekarang ada dua. Itu. Dan mungkin Pak Charles, saya mau sampaikan bahwa sudah 2 tahun ini Saritua Komodo ada lirik dari sekolah untuk bersama MOU untuk mengirimkan anak prakteknya. Oh, jadi gitu. Berarti dari SMK ya? Dari SMK. Dari SMK daerah mana saja di dalam Kabupaten Manggarai Barat atau ada dari luar? Dari Manggarai Barat satu sekolah dulu. Sekarang yang intens itu dari Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Timur. Oh, jadi mereka anak-anak siswa-siswinya praktek di tempat usahanya Pak Ardi? Iya. Mereka melakukan praktek sesuai dengan jurusannya. Karena itu memang ada jurusan-jurusan mereka tentang seperti produk ini, ya mereka masuk. Lalu sejauh mana Pak Ardi menggunakan media sosial untuk promosi produknya Pak Ardi? Itu seperti apa? Apakah rutin setiap hari, setiap minggu, atau ada staf khusus yang menangani itu, atau seperti apa? Baik, kita menggunakan media sosial itu paling kurang itu 1 kali 1 hari. 1 kali 1 hari. Dan kita rutin, baik yang namanya di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube-nya, di Google Bisnisnya, itu dipakai semua. Kenapa? Supaya jauh dalam jangkauan. Lalu bagaimana dengan perizinan produk, terus label halalnya? Untuk izin program jangan cemas, semuanya sudah aman. Apa yang sudah? Yang sudah keluar itu yang pertama SPP RT, yang kedua halalnya, HKI-nya sudah, dan lagi proses sekarang ini adalah BPOM-nya. Sedang dalam proses. Dan sudah 3 kali dalam pemeriksaan semua, untuk lokasi produksinya, galerinya semua diperiksa semua. Nah, tapi pentingnya adalah halalnya sudah oke, aman. Ada dalam produk ini tercantum semua. Lalu Pak Ardi, apakah ada daerah atau kabupaten atau tempat-tempat tertentu yang ada semacam agennya produk ini untuk menjual? Apakah ada, atau apapun namanya? Baik, terima kasih. Untuk saya sekarang, untuk kami punya produk sekarang ada 83 reseller seluruh Indonesia. Terbanyak di mana itu terbanyak? Di Flores ini. Flores terbanyak, di NTT ya? Di NTT. Yang permintaannya continue itu ada di Makassar, ada teman-teman di Jakarta juga. Kalau di Jakarta juga memang repeat order itu saya masuk tadi. Tapi mau di Makassar itu ada, juga di Kupang. Kupang ada yang reseller juga di sana, dan memang intens juga di Manggarai Timur. Kalau Manggarai Timur itu dia permintaan pengirimannya 2 kali seminggu, 50 bungkus, 100 bungkus dikirim. Dalam sebulan kira-kira seberapa banyak produksi Saritoga yang selama ini? 1 bulan itu bisa mencapai 800 sampai 900 pieces. 800 sampai 900 pieces. Ukuran itu per pieces itu? Ada ukurannya 300 gram dari 100 gram. Paling banyak peminatnya? Peminatnya kalau yang resellernya suka yang 100 gram ya. Karena itu mudah untuk dijangkau. Terus kalau yang konsumsi pribadi ambil yang 300 gram, karena itu untuk keluarga. Lalu bagaimana caranya orang yang ingin membeli atau mencoba konsumsi produk ini
untuk mendapatkan baik mungkin orang-orang atau konsumen yang ada di Manggarai Barat, Labuan Bajo maupun dari luar, bagaimana cara mereka bisa dapat? Baik, itu gunanya tadi media sosial, itu bisa lewat Facebook, bisa juga, artinya dikomunikasikan ke sana. Bisa juga melalui IG, Instagram, kita komunikasikan di sana. Bisa juga melalui Google bisnis, masuk di sana. Bisa juga lewat TikTok. Semua bisa ya? Semua bisa. Nah, paling penting juga WhatsApp. Nah, ada nomor HP-nya tertera dalam kemasan juga, mungkin bisa kalau mau ya ada di 0852 5392 2070, itu adalah nomor admin sendiri. Berarti proses promosi yang paling intens itu selama ini lewat media sosial. Lewat media sosial, dan memang yang paling intens juga untuk trending topiknya itu lewat teman-teman media dan teman wartawan untuk bisa mainkan istilahnya promosinya, dan juga sepak terjang seperti apa pertamanya. Mungkin karena melihat trennya produk kami, akhirnya mereka mendekati kami untuk bisa penasaran dalam berita. Ya. Terus terakhir mungkin ini Pak Ardi, kira-kira saat ini ada program apa lagi atau apa upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pemasarannya atau mungkin juga meningkatkan kualitasnya, apa yang sedang dilakukan dan kira-kira mimpi besar apa lagi yang sedang dirancang? Yang pertama, untuk sementara ini kita punya rumah produksinya sendiri. Yang kedua, ada galerinya, itu di Kaper. Yang berikutnya bahwa inovasi ke depan harapan juga untuk bisa secepatnya keluar BPOM, dan kemasannya akan saya proses untuk yang cantik dan bisa ditata lagi, diperbarui lagi. Dan juga kebetulan ada yang ingin kerjasama sekarang untuk dalam skala besar. Dia minta kemarin minimal 500 pieces per bulan saya harus siapkan. Dan kemarin saya setuju itu, yang menunggu proses kemasan yang bagus. Gitu ya. Berarti sekarang dari waktu ke waktu selalu ada pola-pola inovasi baru yang dicoba dan terus dilakukan oleh Pak Ardi agar produk ini terus berkembang ya, baik dalam jumlahnya maupun kualitasnya. Ya. Dan memang sekarang Om, artinya gini, saya juga saya tidak mau pingin sendiri untuk kegiatan itu, Pak. Mari teman-teman yang lain bisa pemula, kita berdiskusi dan berbagi hal apa yang harus kita mulai pertama. Walaupun bukan di produk ini, apa usaha mau dijalankan, silakan. UMKM. Ya, dalam pelaku UMKM itu sendiri, yang pemula lah. Oke Pak Ardi, terima kasih banyak Pak Ardi, Om Andik, baik, atas atas kesediaannya untuk memenuhi undangan kami. Luar biasa di perjumpaan perdana dengan kawan-kawan Labuan Bajo Voice. Semoga topik perbincangan awal kita kali ini bisa membuat kawan-kawan Labuan Bajo Voice dimanapun berada untuk terus mengikuti kami di topik-topik yang lain di waktu-waktu mendatang, sehingga kita bisa selalu bersama-sama. Kami bersedia, juga kawan-kawan bersedia untuk meluangkan waktu, kami memberikan topik-topik lain, dan kawan-kawan juga bisa bergabung bersama kami di Labuan Bajo Voice. Terima kasih Pak Ardi. Sedikit saya juga ucapkan terima kasih kepada Labuan Bajo Voice ini. Memang saya juga kaget, saya perdana hari ini untuk launching ini Labuan Bajo Voice ini. Jujur bahwa ini sangat luar biasa dan penghargaan setinggi-tingginya dari kami tim Saritoga Komodo, dan harapannya bisa berkembang ke depan dan siap kita membantu dalam proses apa saja ke depan untuk bisa meningkatkan Labuan Bajo Voice. Terima kasih. Kami juga dari kru Labuan Bajo Voice bersama sahabat kami yang super duper setiap hari selalu punya kreativitas. Kami biasa sapa beliau itu Om Hamid. Siap. Kami bersama tim mengucapkan terima kasih sekali lagi. Nanti di lain kesempatan
semoga kita bisa siap, bersama lagi. siap. Oke, terima kasih. Sampai artinya begini, berbicara tentang Sari Tobacco pasti ada hal-hal yang baru yang nanti ada kesempatan lain ada mungkin ada topik baru lagi. Baru. Kita akan berjumpa lagi di sana ya, kawan-kawan Labuan Bajo Voice. Nantikan kami ya di momen-momen selanjutnya. Terima kasih Pak Ardi, terima kasih banyak kawan-kawan. Kita akan jumpa lagi di waktu-waktu mendatang bersama narasumber yang lain dengan topik-topik yang lain. Terima kasih, salam jumpa.